Assalamualaikum Zat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Zat? Alhamdulillah. Udah berapa hari Zat di Bungo Zat? Berapa hari ya? Pengennya lama di sini. Masya Allah. Sudah 2 hari alhamdulillah. Apa tanggapan Ustadz tentang Ikhwah di Bungo ini, jamuannya, sambutannya, apa tanggapan Ustadz? Masya Allah ya, di sekian banyak tempat yang kita kunjungi ya, kita lihat di sini ada karisma tersendiri. Kita lihat semangat dari para ikhwah itu luar biasa. Kemudian pun kita lihat ikhwah itu juga dari berbagai latar belakang berbeda. Masya Allah, ada dokter bedah katanya, ada pengusaha, ada begini segala macam. Tapi tatkala ada majelis ilmu, itu semua bisa mereka ngumpul, bisa mereka tinggalkan, bisa mereka ngumpul. Masya Allah. Insyaallah istiqomah Zat ya. Mudah-mudahan amin. Insyaallah taala. Berapa orang Zat? Kita alhamdulillah 6 orang. 6 ya Zat. Dari Payakumbuh. Alhamdulillah. Dari Payakumbuh. Jam berapa kemarin Zat? Kita alhamdulillah dari Payakumbuh itu jam hari Kamis kurang lebih jam 2:30. Singgah dulu ke Solo. Solo Zat? Iya. Ada kajian di Solo, alhamdulillah di Sani Al-Baka. Setelah itu baru ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada sedikit pertanyaan Zat dari anak Zat. Ahlan wa sahlan. Tentang fenomena di satu daerah yang ada orang meninggal, itu mereka membuatkan semacam fidyah sholat. Fidyah sholat. Yang mana maksud mereka itu fidyah sholat itu untuk menutupi bolongnya mereka sholat. Dengan cara ada beberapa orang pakai bakul dan itu diisi emas. Keliling Ustaz. Keliling, mereka membacakan sesuatu, nanti sah gitu. Dan mereka dibayar oleh ahli rumah kan. Itu kalau tanggapan Ustaz gimana Ustaz? Itu yang dibaca apa yang dibaca sama baca doa, yang dibaca yang jelas doa-doa Ustaz yang dibaca Ustaz. Karena secara apa juga enggak mendengar secara inilah, cuman kebetulan lewat dengar gitu kan sudah bagi mereka yang nggak melakukan itu, apalagi dia mampu, itu jadi celaan kan. Jadi celaan, fulan bisa istilahnya dia itu untuk membuat semacam fidyah sholat, tapi tidak dilaksanakannya, tercela jadinya Ustaz. Menurut Ustaz gimana Ustaz? Taib. Tadi ditanyakan tentang fidyah solat. Dua kata ini, kata fidyah dan kata solat, ini termasuk dalam syariat kita alfaz syar'iyah, yaitu lafaz-lafaz yang mengandung makna syar'i kan ya. Solat kita sudah sama paham. Fidyah ini juga tersebut dalam Al-Quran di beberapa ayat. Di antaranya berkenaan dengan masalah puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bayar fidyah bagi memang orang yang tidak mampu untuk puasa. Berarti memang kata fidyah ini hubungannya dengan ibadah. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah 197 tentang masalah haji, ada juga kata fidyah disebutkan. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Pokoknya di sana ada disebutkan bagi mereka yang melakukan pelanggaran dalam ihram, maka disebutkan fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, maka mereka bayar fidyah. Itu 3, bayar fidyahnya itu bisa pilihan, bisa berbagi, bisa dia bersedekah, fa fidyatun min siyamin, berpuasa 3 hari, aw sadaqatin, atau mereka memberikan makan fakir miskin 6 orang, atau mereka menyembelih kambing. Itu makna fidyah dalam syariat dalam haji. Berarti fidyah ada hubungan dengan puasa, fidyah juga ada hubungan dengan haji. Nah, sekarang adakah dalil dari Nabi kita atau dari generasi salaf, perbuatan para sahabat atau tabi'in yang memasangkan kata fidyah untuk solat? Begitu kan ya, supaya nanti kita akan menghukum perbuatan ini syar'i tidak syar'i, boleh tidak boleh. Berarti tentu kita ada rujukannya, Sejauh ilmu kita wallahu taala a'la wa alam, kata fidyah jika yang dimaksud adalah seperti tadi,
mengerahkan sebagian harta dalam bentuk emas ke, dalam bentuk makanan ke, kemudian itu dalam rangka tujuan untuk mengganti solat, karena fidyah itu kan fidah, ganti sebetulnya, mengganti sesuatu. Apa yang diganti? Solat. Okey, perkara solat ni perkara yang memang subhanallah Allah turunkan, tidak ada satu pun perkara ibadah yang sengaja dijemput oleh Nabi SAW di atas langit 7 sana kecuali perkara solat. Nah, kalau memang perkara solat ni perkara luar biasa, perkara besar, dan itu dilakukan setiap hari berkali-kali, berarti ini suatu hal yang masyhur. Suatu hal yang masyhur, harusnya tidak ada yang tersembunyi dari yang begitu. Yang sekarang kalau memang ada syariat ibaratnya mengganti solat yang sudah lama-lama, ya karena khawatir nanti dia tidak selamat di akhirat, maka dibayarlah. Babnya seperti tadi lagi, adakah kita rujukannya dalam bab ini? Itu lagi. Ada sebagian ulama Hanafiyah yang mereka mengkiaskan antara fidyah puasa ke fidyah fidyah salat ke fidyah puasa. Sebagaimana di puasa ada fidyah, maka di solat juga ada fidyah. Kita bilang, tunggu dulu. Kita tak bisa main kias-kias macam tu aja. Nanti ada pula kias ada pula fidyah syahadat bagi yang tak bersyahadat, fidyah saja gitu kan. Terlalu lebar nanti dalam ibadah ni bab kias, akhirnya masuklah dalam bab ibadah ni nanti sesuatu yang diada-adakan, apa yang disebut dengan bid'ah. Makanya dalam bab ibadah ni kita tidak boleh main kias-kias sendiri begitu. Memang harus kita dapati dalilnya. Kalau kita analisa bisa saja nanti kita tersalah. Contoh, ada 3 orang yang mereka datang ke rumah Nabi SAW ingin bertanya tentang ibadah Nabi. Ketika itu Nabi memang tidak ada. Lalu dijawab oleh isteri Nabi bahwasanya Nabi itu kalau solat begini-begini. Ya. Lalu mereka faka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap sedikit ibadah yang Nabi lakukan ni. Karena Nabi kan ada tidur di malam hari, ada solatnya, tidak semuanya dipakai. Lalu mereka bikin kias seperti ini. Mereka bikin perbandingan begini. Kalau Rasulullah kan sudah diampuni dosanya, makanya kalaupun waktu yang dipakai untuk solat itu tidak banyak, tidak ada masalah, kan dosa tidak ada. Kalau kita ni kan banyak dosa ni. Lalu mulai mereka membuat suatu kiasan. Apa katanya? Kalau saya solatnya terus tiap malam, pokoknya tidak ada waktu untuk apa tu, tidak ada. Satu. Yang kedua, saya puasa aja terus tiap hari, pokoknya tidak ada berhenti. Ya. Yang ketiga mengatakan, aku tidaklah, maksudnya tidak mau nikah lah gitu. Ya. Lalu datang Nabi kita SAW menyapa mereka. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza? Apakah kalian yang menyatakan begini dan begini? Lalu Nabi jelaskan, demi Allah, ni muqaddimah luar biasa ini. Ni siapapun yang mengaku umat Nabi harus faham muqaddimah ini di awal. Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Okey, berarti tidak ada boleh umat Nabi ini bilang aku lebih takut daripada Rasulullah. Tidak boleh. Tapi setelahnya baru Nabi sebutkan, tapi aku solat, aku juga berbaring istirahat, aku puasa, aku juga berbuka, aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang tidak suka dengan sunatku berarti tidak termasuk umatku. Kita khawatir nanti terlalu hebat bermain kias-kias. Ni ternyata macam tadi, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, malah bukan tidak mendapatkan, rugi kita tidak menjadi umat Nabi SAW. Memang ada perbedaan pendapat ulama masalah apakah solat yang lama-lama yang ditinggalkan karena malas setelah usia baligh diqada atau tidak diqada. Ini ada perbedaan pendapat ulama. Kebanyakan ulama fiqih mengatakan ya, itu diqada. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm rahimahumullah ta'ala mengatakan tidak diqada karena memang waktunya sudah habis. Taubat aja lagi. Taubat, lalu kita perbanyak melakukan amalan sunnah. Tapi apakah sampai pembahasan mereka bayar fidyah lah, masukkan ke bakul lah, bayar macam inilah, terasa lebih mudah Zat kan. Terus ada pula lagi lafaz lalu bilang sah macam akad nikah saja, macam itu ya. Ini harus kita garis bawahi. Dibayar orang yang membacakan keluhut istilahnya kan. Berarti ada upahnya lagi. Iya Zat. Dan mana yang dia mempunyai harta tidak melaksanakan itu tercela. Jadi bahan pembicaraan di tempat itu. Oh, ini kenapa dia tidak melakukan? Dia mampu gitu, dia kaya. Mampu tapi tidak melaksanakannya kan. Iya. Jadi
Kadang-kadang kita heran lah, kok ini bisa? Dari mana mereka mendapatkannya? Iya, Kalau memang macam itu, tidak usah lagi sholat mati, sudah buat aja videonya start kan, langsung sudah hapus dengan bacaan tadi. Iya. Jadi memang babnya demikian. Memang kita dalam bersunnah ini perlu bertanya banyak. Apakah itu dilakukan oleh Nabi? Apakah disampaikan oleh Nabi? Apakah dicontohkan oleh Nabi? Kalaupun Nabi tidak melakukannya, kita pindah. Apakah ada di antara sahabat yang meyakini hal yang demikian? Iya. Maka ini penting. Memang ada kalau yang ini ada. Contohnya man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Siapa yang mati tapi masih ada utang puasa, maka dipuasakan ini oleh anak-anaknya, oleh orang terdekatnya. Tapi itu tidak wajib. Kalau dipuasakan okey, tapi kalau nanti dibayar utangnya juga dengan fidyah tidak ada masalah, karena itu utangnya kepada Allah Ta'ala. Sekarang kita ingin mendudukkan, apakah betul ada dalil yang sahih menyatakan bahawa jika nanti dia tidak solat, cukuplah dibayar dengan fidyah dengan cara yang seperti tadi. Jadi akan pusing nanti kita mencarinya. Karena siapapun yang akan mengatakan begitu, dia akan disampaikan kepadanya al-bayyinatu ala man idda'a. Mana data, mana bukti, mana keterangan orang yang mengklaim yang demikian. Itu aja lagi. Kalau contohnya itu kan ada Ustaz di sebagian kitab fikih, di fikih contohnya begini, Imam Sarakhsi bilang begini, macam ni. Kita sampaikan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang menjadi panutan kita, disebutkan dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i wa Adabuhu oleh Imam Abdul Rahman Ibn Abi Hatim. Apa kata Imam Syafi'i ini? Idza qultu qawlan, jika aku menyampaikan suatu ucapan, wa sunnatu Rasulillah SAW khilafu ma qult, sementara ada sunnah Nabi berbeda dengan apa yang aku sampaikan, maka ikuti sunnah Nabi dan tinggalkan perkataanku. Begitu kita harus berani ni. Ini Imam Syafi'i. Ya. Dan tidak ada pula kalau kita tidak mengikuti perkataan Imam Syafi'i, kita dicela dalam bab ini. Tidak ada pula orang bilang demikian, karena beliau yang suruh mengikuti sunnah Nabi kan ya. Nah sekarang masalah kita dicela oleh orang, kita tidak melakukannya dicela. Ya, kita tidak akan bisa membuat semua orang redha. Tidak ada. Dan disebutkan man dzalladzi turda sajayahu kulluha. Siapa pula di antara manusia yang akan diridhai oleh orang tu perangainya semua? Tidak akan ada. Yang namanya manusia akalnya beda-beda lah ya, beda-beda. Maka standar kita tu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil kita lakukan, ada sunnahnya, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, ala aini wa ra'si, kata orang Arab. Ya, insyaallah taala kita lakukan. Tapi kalau ternyata tidak, kenapa buang-buang tenaga? Kita tinggalkan saja. Kenapa buang-buang? Kecuali kalau onda begini aja, karena mungkin dulu ahli warisnya berniat untuk bersedekah untuk beliau ke masjid kah, tapi tidak ada emas, tidak ada dengan cara-cara tadi itu. Contohnya anaknya ingin bersedekah aja, mungkin kasih semen untuk bangun ini, kasih wakaf dan segala macam. Insyaallah taala ini sepakat ulama itu bisa bermanfaat untuk si mayat. Tak ada masalah tu. Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan wa laysa lil insani illa ma sa'a di surat An-Najm, beliau sebutkan adapun doa untuk si mayat, bersedekah untuknya, perkara ini disepakati oleh para ulama salaf. Berarti tidak ada masalah dalam bab ini. Cuma kalau dikemas dalam bentuk tadi, ada pula istilahnya fidyah solat, ada bakul, ada emas, dicela kalau tak melakukannya. Kita menganggap ini apa? Dari mana ini? Sementara fidyah lafaznya lafaz syar'i, kemudian solat lafaznya lafaz syar'i. Ini kita memang harus lebih hati-hati dalam bab ini. Lebih hati-hati. Ya. Jadi intinya fidyah solat itu enggak ada dalilnya saatnya. Enggak ada. Iya. Memang termasuk buang-buang lah saatnya, buang-buang. Iya. Istilahnya dapat pahala enggak, malah dapat dosa saatnya kan. Ya, karena kita membuat ajaran baru jadinya begitu kan ya. Iya. Ya, semogalah Allah Subhanahu wa taala membimbing selalu kaum muslimin ini untuk setia beramal sesuai dengan sunnah Nabi. Karena konsekuensi kita bernabi kepada Nabi Muhammad, berrasul kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi itu ada 4. Kurang 1 tidak sempurna. Apa itu konsekuensinya? Tasdiquhu fima akhbar. Kita benarkan semua yang dikabarkan. Jangan ada yang ragu. Yang kedua, disebutkan imtithalu ma amar, yaitu melakukan apa yang diperintahkannya. Yang ketiga, walintiha amma naha anhu wa zajar. Kita meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Nabi. Yang keempat ni, ini penting sangat ni. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Jangan diibadahi Allah kecuali
dengan apa yang disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau alhamdulillah ada, alhamdulillah, biarlah kita sederhana mengikuti sunnah. Mungkin masih banyak di antara sunnah yang belum kita maksimal mungkin, atau belum kita ketahui maksimal melakukannya. Biarlah sederhana, kalau harus memilih, biarlah sederhana melakukan sunnah daripada berlebih-lebihan ternyata jatuh kepada bid'ah. Dosa jadi Ustaz. Iya, begitu jadinya. Nah, Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum, semoga bermanfaat. Ya, amin. Jazakallahu khairan.